saling serang wilayah ini paling jadi rebutan Rusia-Ukraina. Wilayah Kherson yang saat ini dikuasai Rusia terus mendapatkan serangan dari militer Ukraina. Hal ini terus dilakukan Kiev tatkala Moskow berencana untuk membuat referendum di wilayah Ukraina itu. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorbyeva mengatakan, Ukraina terus melakukan serangan dan pengeboman di wilayah itu. Hal ini pun menunda referendum yang hendak dilaksanakan oleh Moskow. Ukraina terus melancarkan serangan ini dengan bantuan instruktur Amerika. Referendum juga telah ditunda, ujarnya dalam konferensi pers. Walau begitu, Lyudmila mengatakan Jepang atau lambat wilayah itu akan kembali dalam kendali Rusia. Hal ini berdasarkan penugasan yang diutarakan oleh aparat dan otoritas berwarna Rusia yang mengendalikan wilayah itu. Ukraina sebelumnya mengklaim bahwa serangan di wilayah Kherson mulai berhasil memukul mundur pasukan Rusia di 4 desa di sekitar kota itu. Perebutan ini dilakukan melalui operasi darat. Kiev menyebut keberhasilan ini didapatkan dari kekurangan yang ditujukan untuk menghantam jalur pasukan Rusia. Pos komando gudang peralatan dan amunisi serta pangkalan udara yang berisi artileri roket, presisi tinggi hingga drone. Hal ini pun sempat memunculkan pemberitaan bahwa serangan yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke negara tetangganya itu mulai goyah. Kepemimpinan Putin bahkan disebut sudah mulai rapuh dan mulai ada pihak-pihak internal Rusia yang ingin menjatuhkannya. Putin mendeklarasikan serangan ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Ia menyebut serangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat etnis di negara itu dari kaum ultranalis, sekaligus menghentikan niat Kiev untuk bergabung pada aliansi militer NATO. 7 bulan jadi rebutan Rusia dan Ukraina, apa spesialnya? Kata kecil banget, sudah 7 bulan lamanya tentara Rusia dan Ukraina saling serang untuk bisa menguasai dan mempertahankan Bakhmut. Dalam prosesnya, setidaknya puluhan ribu tentara baik dari Rusia ataupun Ukraina meninggal dalam perebutan kota kecil yang secara sumber daya alam tidak terlalu spesial itu. Bangun sendiri sebenarnya bukan wilayah besar. Kota tersebut berada di Donetsk, Ukraina, bagian dari wilayah industri daun yang sebagian besar berbahasa Rusia yang ingin dicaplok oleh Moskow. Sebelum perang, Bakhmut memiliki populasi yang cukup lumayan, yakni 70.000 hingga 80.000 jiwa, setara dengan jumlah populasi di beberapa kecamatan di Indonesia. Akan tetapi sejak perang, populasi manusia di bawah menurun drastis. Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk mengatakan bulan lalu bahwa kurang dari 4.000 warga sipil termasuk 38 anak-anak diperkirakan masih tersisa. Beberapa analisis juga mengatakan jika nilai strategis Rusia sangatlah kecil, ini bukan kota garnison atau pusat transportasi ataupun pusat populasi utama jika dilihat dari geografis. Wilayah Bakhmut diperebutkan karena kota ini terkenal dengan tambang garam dan gypsumnya serta kilang anggurnya yang besar, namun itu bukan alasan utama pada dasarnya. Bakhmut adalah kata kunci bagi invasi Rusia ke Ukraina saat militer Rusia berhasil menduduki wilayah tersebut. Maka dengan mudah mereka akan menduduki wilayah di sekitarnya. Sebagai pusat transportasi dan logistik regional, Bambu akan berguna bagi pasukan Rusia untuk bermanuver dan membawa alutsistanya ke wilayah-wilayah selanjutnya. Tanpa berhasil menduduki Bakhmut, militer Rusia akan sulit melanjutkan perjalanan dan maju di 2 kota besar yang telah lama didambakan.